Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Reza Purnama dan atau di Noob di channelnya Reza Purwasta. Oke, sekarang gua lagi sama Artodi Pro. Kita ngobrol-ngobrol santuy ya. Kita tanya-tanya aja yang kalian pasti penasaran ya. Artodi Pro, tahun berapa pertama terjun di dunia YouTube? YouTube tuh seriusnya 2019 awal. 2019. Tapi mulainya di 2018 akhir gitu. Motivasinya kenapa turun di YouTube? Karena saya nggak bisa kerja di luar YouTube, Pak. Saya bingung mau kerja apa, bahkan di supermarket, minimarket pun saya nggak berani, Pak. Nah, bukan soal uang, tapi motivasinya ya menyalurkan hobi yang dari dulu suka main komputer gitu loh. Kebetulan komputernya bukan gaming tapi editing. Dulunya foto sih editingnya. Bermanfaat dan lebih menghasilkan. Itu ya. Oke. Seperti yang kalian tahu ya, nama channelnya Artodi Pro. Nah, kenapa nama channelnya bisa Artodi Pro? Art itu seni. Sebenarnya simpelnya art itu seni, Odi itu panggilan dulu waktu kecil, dan Pro itu project sebenarnya. Karena kalau nama Artodi Project itu terlalu panjang, jadi Artodi Pro sebenarnya 4 suku kata itu adalah nama yang paling mudah diingat oleh orang. Jadi kalau Artodi Project itu terlalu panjang. Jadi Artodi Pro udah itu lebih mudah diingat. Jadi ya di Proin aja, Pak. Pro profesional project. Salah, tapi Artodi. Sekarang kalian yang sudah subscribe channelnya Artodi Pro pasti tahu dong intronya kayak gimana. Nah, kita tanya, kenapa channelnya Pilih Backsound itu? Pilih Backsound itu pertama dulu sebenarnya gue bukaan aja di sini ya, karena pertama gue nonton film Shazam. Bukan nonton, sebenarnya itu hanya ada di trailer film Shazam. Jadi track gue rasa itu akan membawa beat juga ya. Dan kebetulan waktu itu belum berlangganan di Epidemic, jadi belum punya pilihan sound yang bagus. Sementara audio itu hanya ada di komputer gue, hanya ada audio itu. Jadi ya udah pas dicobain. Sebenarnya lagi iseng bikin motion graphic yang gerak itu. Kalau Pak bisa ditayangin yang 2 menit today itu, 2 menit tutorial. Siap. Nah sebenarnya lagi iseng bikin transisi itu ke video berikutnya. Pokoknya transisi dan lagu apa yang pas ya. Terus dimasukin lah. Akhirnya diganti 2 menit tutorial. Nama channel segala macam, akhirnya jadi zoom, jadilah seperti intro itu. Sebenarnya itu nggak sengaja dibuatnya. Gitu ya. Mantap. Tapi menjadi sebuah ciri khas ya. Nah, itu sengaja. Ciri khas dan brandnya Artodi Pro tuh. Nah, saya juga pertama subscribe itu. Jadi brandingan itu sebenarnya nggak harus dipaksain atau disengaja ya. Jadi gue tuh harus kelihatan gini enggak, itu muncul aja sendiri. Muncul dengan sendirinya. Itulah. Nah, buat kalian yang sempat penasaran kenapa backsoundnya itu, cuman di sini dibongkar sama Artodi Pro. Betul. Makanya jangan lupa subscribe channelnya Artodi Pro. Betul. Oke, itu tadi ya berarti kalau backsound awalnya Reza. Itu ya. Subscribe mah Reza Purwasta. Artodi gak usah. Artodi gak usah udah banyak. Enggak. Enggak pernah minta subscribe. Nah, YouTuber yang jarang minta subscribe nih. Insya Allah nggak usah nyuruh subscribe aja, gimana ya? Udah banyak yang nonton gitu, apalagi nyuruh subscribe. Aduh. Secara lisan gitu ngomong jangan lupa subscribe itu nggak pernah. Cuman kalau untuk di tulisan pernah, dan itu gue sudah hapus sekarang. Jadi nggak pernah. Untuk sekarang udah nggak ada lagi. Jangan lupa subscribe, gak ada. Sekarang. Nah, kalau gue masih pakai ending ada subscribe. Bebas. Oke, karena masih pemula. Artodi Pro pertama belajar editing, siapa referensinya? Referensi editing. Kalau editing sebenarnya gimana ya? Kadang orang nggak bisa membedakan edit sama visual effect. Dulu itu saya nggak belajar editing ya. Tahun 2014 gua itu masih kelas 2 SMP. Dan nggak belajar editing. Di sana dulu langsung ke After Effects. Ya, jadi salah ngikutin Tara Ars bikin Hancock itu ya, langsung dari 2014 sampai 2018 itu masih belum paham Premiere. After Effects. Masih After Effects doang. Jadi ngeditnya sebenarnya salah. Jadi ngedit video tuh ngedit nih timeline video keduanya gini, video ketiganya gini. Jadi gitu, bukan disatuin. After Effects tahu kan After Effects? Iya, kalau lu tahu ya, karena belum paham Premiere. Nah, sejak saat itu pindah ke Premiere karena semuanya nyaranin Premiere, ya udah. Jadi di 2018 gua baru mulai mendalami Premiere. Berarti baru 2018 pakai Premiere ya. Sama gua juga dulu gitu ya. Jadi bukan ini ya, hampir rata-rata ya. Belajar dari Tara Arts ya. Nonton. Dan pertama belajar bikin visual effect. Kalau saya Hancock dulu. Gua juga pertama pakai After Effects. Iya. Nah, ngeditnya. Pertama pakai After Effects, nontonnya sama Tara Arts juga.
Pertama film yang gua bikin itu ada di channel YouTube ini yang judulnya Film Tripod. Nah, itu pertama belajar After Effects. Semuanya total jadi backsound asal ada musik. Masukin 3 musik digabungin terus mainin pasti awal-awalnya bikin apa? Lightning. Ya, lightning. Terus fireball. Pasti itu banyak itu efek. Pasti itu banyak. Pertama itu dulu sama After Effects ya. Pertama belajar gua juga After Effects dulu. Baru ke Premiere itu pas udah kelas 3 SMA. Dia dari SMP udah belajar. Gua baru belajar After Effects kelas 2 SMA. Kelas 3 baru ke Premiere. Bukan contoh yang salah ya berarti ya? Sebenarnya salah. Kalau dari logika mending Premiere dulu harusnya mah ya. Baik Premiere dulu. Kalau ngejar VFX emang belajar di AE, tapi kalau untuk cut layar biar sejajar, mending pakai Premiere ya. Sebenarnya untuk belajar efek pun harus bisa Premiere dulu sebenarnya. Harusnya. Oh, itu. Ini saran. Bahkan Photoshop dulu kalau bisa Photoshop dulu. Basic ya. Basic itu ada di Photoshop. Video juga basic kan dari foto dulu. Tools, pen tools segala macem ada di Photoshop. Itu udah ada di Photoshop. Jadi ya layering pertama di Photoshop. Jadi habis dari Photoshop ke Premiere baru Premiere After Effects gitu. Kalau gue salah, Photoshop After Effects Premiere. Salah itu sebenarnya. Sama hampir rata-rata belajar di After Effects dulu ke Premiere. Terus pertama pakai After Effects bikin Hancock, selain Hancock apa lagi? Bikin Harry Potter. Pasti kalian yang pernah belajar After Effects belajar bikin Harry Potter. Lihat aja video Artodi yang paling bawah banget itu. Paling bawah masih ada. Harry Potter tahun lalu. Dia versi Harry Potter, gua buat versi film Tripod. Dan Artodi pun bikin yang terakhir itu apa movie? Dua Alam Lain, Pak. Dua Alam Lain. Itu adalah film Tripod versi kerennya dari Artodi. Dua Alam Lain itu film nol budget. Film lapar. Tapi kalau kalian nonton, wah mantap itu VFX-nya. Efek doang lalu ya. Maksimal di VFX-nya mantap, wah. Itu pakai komputer 3 juta kalau lo tahu ya. Pengerjaannya itu pakai komputer 3 juta. Komputer 3 juta, men. Jadi apa ya? Nggak usah ngeluh komputer kentang lah ya. Yang penting gimana kita ngeditnya. Gue bikin pakai komputer 3 juta itu. Gini. Keren. Kalau boleh tahu ya, selain Tara Ars itu, yang menjadi referensi buat lo bikin YouTube itu siapa lagi gitu? Bikin YouTube. Sebenarnya untuk bikin YouTube nggak ada yang menginspirasi, cuma selain Peter McKinnon. Jadi pas Tara Ars 2014 sampai 2018 tuh sama sekali nggak ada kepengen bikin YouTube. Jadi kepengennya cuma ya udah belajar aja ngedit. Tapi ketika lihat, karena gini mindsetnya dulu bikin film terus, jadi harus kapan gue punya tim untuk bikin film. Tapi setelah lihat Peter McKinnon, dia bisa diri sendiri YouTube-nya. Jadi ya udah, gue sekarang berdiri sendiri sampai sekarang tanpa ada tim, tetap menjalani Artodi Pro ini. Nah, itu YouTuber. Dia harus bisa nge-shoot sendiri, ngedit sendiri. Iya, semua acting ngomong nih susah juga sih. Kalau gue referensinya Peter McKinnon dulu. Peter McKinnon, kalau kalian nggak tahu, coba search aja di YouTube. Kalau lihat Peter McKinnon tuh pasti mirip Artodi. Nah, banyak yang bilang Artodi Pro itu Peter McKinnon-nya versi Indonesia lah kalau kata. Niru. Tapi benar sih. Memang konsep-konsepnya hampir semua sama. Nggak beda jauh lah. Cuman kalau kalian pengen versi Indonesianya, tinggal nonton aja Artodi Pro. Oke. Artodi pertama turun YouTube tahun 2018 akhir. Dan backsound yang dia dapat itu nggak sengaja ya. Emang punya itu nggak sengaja. Emang nyari pengen backsound buat itu, buat intronya. Nggak sengaja. Pertama belajar After Effects dulu baru ke Premiere. Dan tontonannya hampir sama ya, rata-rata sempet nonton Tara Ars, Back Hancock, Jumper pasti kalian pernah bikin. Terjun ke YouTube, Peter McKinnon. Iya. Karena memang sih lu butuh yang namanya inspirasi. Inspirasi harus ya, biar nggak terlalu ngeblank gitu. Gimana ada arah dan tujuan lah kalau bikin konten itu ya. Sama kayak gua. Sempet pakai intronya Artodi Pro. Rata-rata pasti pernah bikin intronya Artodi Pro. Pakai cuman beda videonya aja. Paling itu tadi kesimpulannya. Artodi Pro dari mulai pertama YouTube sampai sekarang. Dan sekarang jadi Artodi Pro dengan subscriber 5.000. Lihat aja 5.000-nya berapa. 570k ya. Mantap. Dengan konten-konten, editing, konten jelek, foto. Editing lah pokoknya seputar editing, filmmaking teknik, editing, tapi gue bukan filmmakernya. Iseng aja ini, iseng tapi berhadiah. Oke. Mungkin itu aja yang gue bisa bahas sama Artodi Pro, nggak banyak-banyak. Semoga kalian suka dan dapat inspirasi juga dari Artodi Pro. Ya, terima kasih buat Artodi Pro udah ngisi konten Mang Caca. Itu aja sih ya. Jangan lupa subscribe Resa. Aduh, jangan bilang Pro, jangan Artodi Pro. Oke, jangan lupa like, komen kalau kalian pengen ngasih pertanyaan. Insya Allah kalau ada waktu, gue mau ngobrol-ngobrol lagi sama Artodi Pro ya.
Tapi yang mengenai editing ya, jangan di luar itu. Kalau masalah nikah nanti aja. Oke.